Kasus asusila yang menjerat Bribka E, seorang oknum anggota Polres Wonogiri sekaligus pemilik pondok pesantren Santri Manjung, mendadak menggemparkan publik setempat. Dampak dari terungkapnya kasus hukum yang melibatkan figur pimpinan pesantren tersebut langsung terasa di lingkungan internal pondok maupun masyarakat sekitar. Sejak kabar mengenai dugaan tindak asusila itu menyebar luas, suasana di area pondok pesantren Santri Manjung berubah menjadi riuh dan penuh ketegangan. Para orang tua dan wali santri yang terkejut mendengar kabar tersebut tidak tinggal diam dan langsung mengambil langkah cepat demi keselamatan anak-anak mereka. Gelombang kedatangan orang tua murid mulai terlihat secara masif sejak Sabtu, 18 Juli 2026, selang beberapa saat setelah kasus tersebut mencuat ke permukaan. Dengan perasaan cemas dan khawatir, satu persatu wali murid mendatangi kompleks pesantren untuk menjemput anak-anak yang sedang menimba ilmu di sana. Proses penjemputan berlangsung secara bertahap dari siang hingga malam hari, memperlihatkan kekecewaan mendalam dari para orang tua. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun di lapangan, Pondok Pesantren Santri Manjung tercatat menampung kurang lebih 120 orang santri. Ratusan santri tersebut berasal dari berbagai latar belakang wilayah, tidak terbatas pada warga asli Kabupaten Wonogiri saja. Banyak di antara santri yang datang dari berbagai daerah di luar Wonogiri untuk menuntut ilmu keagamaan di lembaga pendidikan tersebut. Fenomena penjemputan santri secara mendadak ini menjadi perhatian serius dari jajaran pemerintah Desa Manjung. Sekretaris Desa Manjung, Eksanuri, membenarkan adanya aktivitas penjemputan santri secara besar-besaran yang terjadi sejak akhir pekan tersebut. Eksanuri menyampaikan bahwa pihak pemerintah desa turun langsung ke lokasi untuk memantau situasi dan memastikan kondisi tetap kondusif. Pengawasan intensif dilakukan oleh perangkat desa bersama warga setempat hingga Sabtu malam guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Santrinya dijemput mulai Sabtu sore. Saya juga memantau itu di lokasi, ujar Eksanuri saat memberikan keterangan terkait situasi di lapangan. Menurut penjelasannya, proses penjemputan mandiri oleh para orang tua berjalan relatif cepat karena dorongan rasa khawatir yang sangat besar. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa mayoritas santri telah dibawa pulang kembali ke daerah asal mereka masing-masing oleh pihak keluarga. Perkembangan terbaru hingga Senin, 20 Juli 2026, mencatat bahwa hampir seluruh kamar dan fasilitas pesantren telah kosong ditinggalkan penghuninya. Dari total sekitar 120 santri yang sebelumnya menghuni pondok, kini hanya tersisa 2 orang santri saja yang masih berada di lokasi. Eksanuri memperkirakan kedua santri tersebut belum dijemput lantaran faktor jarak tempat tinggal yang cukup jauh dari lokasi pondok pesantren. Setahu saya, sampai hari ini, Senin, masih ada 2 orang santri. Mungkin rumahnya jauh, jelas Eksanuri mengenai sisa santri yang belum kembali. Selain fokus pada penanganan santri, pemerintah Desa Manjung juga mengambil langkah responsif untuk meredam keresahan yang meluas di masyarakat. Pihak desa menggelar forum pertemuan khusus bersama warga setempat guna menampung dan menyerap berbagai aspirasi terkait dinamika yang terjadi. Pertemuan tersebut menjadi wadah terbuka bagi warga Desa Manjung untuk menyampaikan kekhawatiran serta pandangan mereka pasca terungkapnya kasus ini. Beragam masukan dan sudut pandang mengemuka dalam diskusi tersebut mengenai keberadaan serta masa depan Pondok Pesantren Santri Manjung. Eksanuri menjelaskan bahwa pada dasarnya masyarakat menyerahkan seluruh proses hukum dan penanganan perkara kepada aparat yang berwenang. Warga mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada instansi serta pihak berwajib agar diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Kendati demikian, Eksanuri mengungkapkan bahwa dalam forum pertemuan tersebut tidak ada tuntutan resmi dari warga yang mendesak agar pondok pesantren ditutup. Meski tak ada dorongan formal, ia menangkap sentimen warga yang tidak keberatan apabila lembaga pendidikan tersebut dihentikan operasinya. Kalau saya menangkap aspirasi warga, kalau ditutup senang. Kalau tidak ya monggo. Sebab sebelumnya sudah pernah ada kejadian santri yang meninggal, katanya.